Mari kita menggali lebih dalam mengenai Stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan letaknya bukan pada sesuatu yang eksternal di luar diri kita, tetapi kebahagiaan itu internal. Kebahagiaan tersebut letaknya di dalam. Ada sebuah kata-kata bijaksana yang sering diberi judul serenity atau ketenangan. Kalimat itu adalah Tuhan karuniailah saya ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, serta kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Reinhold Niebuhr. Di dalam kata stoikisme mengandung unsur self-mastery, yaitu menguasai diri kita ini dengan baik secara psikologis, secara mental, secara emosi, sehingga kita bisa disebut tahan mental dan memiliki keseimbangan secara emosi. Bisa menerima kenyataan hidup, menyadari kedaulatan Tuhan, menerima rahasia atau misteri ilahi, sehingga kita bisa hidup tenang secara internal di dalam jiwa kita. Dan kita tidak perlu terlalu terganggu dengan apa yang terjadi di luar kita. Tidak pusing dengan hal-hal atau apa saja yang di luar kendali kita, di luar diri kita, atau hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada satu lagu yang berjudul Tenanglah Jiwaku. It is well with my soul. Ini mengisahkan tentang seseorang yang berserah penuh kepada Tuhan dan menerima segala kenyataan hidup, segala eksternal, walaupun itu pahit, dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Tahun 1873, seorang pria menerima kabar dari istrinya yang berlayar bersama keempat putrinya ke Eropa. Rencananya sang ayah akan menyusul. Tetapi kemudian ada kabar dari istrinya, safe alone, selamat seorang diri. Hanya sang istri yang selamat, sedangkan keempat putrinya meninggal dunia karena badai yang melanda dan menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi. Kabar yang didapat itu bagaikan petir di siang bolong. Setelah sang putra meninggal 3 tahun sebelumnya, mereka mengalami kesulitan ekonomi di tahun-tahun setelahnya, dan kemudian tahun 1873 terjadi tragedi di Laut Lepas. Pria itu adalah Horatio Spafford. Dalam perjalanannya menempuh samudera untuk bertemu dengan istrinya, dia menuliskan kata-kata berikut. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, dimanapun aku, Tuhan yang menuntun jiwaku, maka tenanglah, hai jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di alam semesta. Kita tidak bisa mengendalikan sikap dan perlakuan orang lain terhadap kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan sikap kita, mengendalikan pemikiran kita terhadap apa yang terjadi, terhadap orang lain, dan sikap kita terhadap pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Kita tidak bisa membuat semua jalan itu rata, bersih, tanpa kerikil,
tanpa duri, tanpa pecahan kaca. Kita tidak bisa mengatur semuanya itu. Tetapi ada satu yang bisa kita lakukan, ya lebih baik kita menggunakan sepatu kita sendiri. Sehingga kemanapun kita berjalan, kita tidak terlalu terganggu secara eksternal. Sebab kita sudah menggunakan sepatu kita. Bukan berarti stoikisme ini mengajarkan kita menjadi orang yang dingin dan tidak berperasaan. Tetapi stoikisme mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, memandang segala sesuatu dan menyikapi keadaan. Stres, marah, cemas, khawatir, menghadapi situasi yang gila. Kita dapat memilih untuk tetap bersikap tenang, stabil, menerima, menyikapi dengan benar, berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan tidak stres, juga tidak depresi. Melatih persepsi dan perspektif yang benar. Persepsi adalah penilaian pribadi, dan perspektif adalah sudut pandang yang bisa berbeda-beda. Kita bisa mempelajari dari berbagai perspektif. Orang lain tidak akan bisa menyakiti kita kalau kita tidak menyetujui hal itu. Orang lain tidak bisa mengubah keputusan kita kalau kita tidak menyetujui hal itu. Dan orang lain tidak bisa memberhentikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, jika kita tidak menyetujui hal itu. Hanya diri kita sendiri yang dapat melakukan itu semua. Jika kita memutuskan untuk tidak tersakiti, untuk tidak termanipulasi, untuk tidak terintimidasi, maka kita tidak akan mengalami itu semua. Kita tidak akan terhentikan, terubahkan, tergoyahkan. Tentu saja dalam hal yang baik. Kita bisa memutuskan untuk tetap tinggal tenang dan menjadi bahagia. Tidak perlu berpikir negatif dan yang jelek-jelek. Saya mengingat kehidupan Nick Vujicic, agak sulit membacanya. Dia lahir dalam keadaan tanpa lengan dan tanpa kaki. Hampir bunuh diri. Tetapi dalam kehidupan berikutnya dia menjadi motivator, dia memiliki istri yang cantik, memiliki anak-anak yang baik. Luar biasa, bukan? Saya juga mengingat Johnny Erickson Tada. Dia terjun ke suatu kolam renang yang dia tidak tahu itu tidak ada airnya, sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Namun itu tidak bisa mematahkan hidupnya. Akhirnya dia menjadi seorang penulis, dia menjadi seorang pelukis, dia melukis dengan mulutnya. Jika kita mengamati mereka dan apa yang mereka alami, kita bisa melihat bahwa mereka tidak terpatahkan oleh hal-hal yang terjadi di luar dirinya. Walaupun pada awalnya memang sulit, tetapi ternyata mereka bisa melewati dengan baik. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita semua.